Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahalmiati dengan stambuk A1O1-212. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ilmu negara mengenai beberapa materi tentang ilmu negara. Yang poin pertama ada materi tentang pengertian ilmu negara secara umum menurut sarjana dan menurut George Jelling. Ilmu negara secara umum merupakan disiplin ilmu tentang negara, penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula negara secara umum. Berikut beberapa pengertian ilmu negara menurut sarjana. Yang pertama ada dari Muhammad Sholih Lubis SH yang menyatakan bahwa ilmu negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan, dan jenis-jenisnya. Objek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat oleh ruang, tempat, waktu, dan bersifat universal. Yang kedua ada pendapat dari Max Bolis-Sobon SH yang mengatakan bahwa ilmu negara ilmu yang mempelajari bahan-bahan mengenai kenegaraan yang tidak hanya ditujukan kepada negara tertentu yang konkret, melainkan lebih ditujukan kepada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. Sedangkan menurut George Jelling sendiri bahwa ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas, pokok-pokok, dan pengertian-pengertian tentang negara. Berikut ada skema pembagian ilmu negara menurut George Jelling seperti yang tertera pada PowerPoint yang saya presentasikan, di mana dalam skema ini George Jelling membahas tentang Staatswissenschaften, yaitu ilmu negara dalam arti luas yang terbagi atas 2 poin, di mana ilmu negara dibahas dalam artian sempit dan ilmu negara dibahas dalam pengetahuan secara yuridis atau hukum. Ilmu negara dalam arti sempit sendiri pun terdapat 3 kategori, yaitu Beschreibende Staatswissenschaft dan Theoretische Staatswissenschaft serta Praktische Staatswissenschaft. Sedangkan Theoretische Staatswissenschaft terbagi atas 2, yaitu ilmu negara yang bersifat sosial atau umum dan ilmu negara yang bersifat khusus atau spesifik. Sedangkan ilmu negara yang bersifat umum terbagi atas 2, yaitu dari segi sosial dan segi hukum atau yuridis. Sedangkan ilmu negara yang dibahas yang bersifat khusus terbagi atas 2 pula, yaitu bersifat universal dan khusus. Pada poin berikutnya ada pengertian negara secara terminologi dan etimologi. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Secara etimologi, negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing yaitu state dalam bahasa Inggris dan Staat dalam bahasa Jerman dan Belanda, juga etat dalam bahasa Prancis, sehingga negara dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Berikutnya ada pendapat tentang negara dari para ahli. Yang pertama dari Roger H. Soltau dalam bukunya yang berjudul Introduction to Politics pada tahun 1951 yang menyebutkan bahwa negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold J. Laski mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Dari Max Weber sendiri, yang seorang sosiolog,
mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Robert M. McLever, menyebutkan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Berikutnya ada pengertian negara menurut saya sendiri dari beberapa ahli serta pengertian negara baik secara terminologi dan etimologi, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ilmu negara adalah suatu pokok bahasan atau ilmu yang di dalamnya membahas tentang objek penyelidikan, hakikat negara, serta bentuk maupun asal-usul suatu negara. Poin berikutnya yaitu mengapa para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang ilmu negara. Para sarjana mendefinisikan ilmu negara sangat beragam yang kita temukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dari individu masing-masing, misalnya dari segi pandangan serta cara berpikir yang berbeda-beda pada setiap manusia, baik dilihat dari lingkungan sosial tempat tinggalnya maupun lingkungan tempat ia bergaul, sehingga pandangan tentang negara sangat beragam kita temukan utamanya dari beberapa para sarjana. Berikutnya, apakah unsur-unsur negara Indonesia, tujuan negara termasuk dalam objek kajian ilmu negara? Menurut saya, unsur-unsur negara Indonesia dan tujuan negara tidak termasuk dalam objek kajian ilmu negara, sebab ilmu negara mengkaji tentang hakikat negara yang umumnya bersifat abstrak, konkret, dan universal. Artinya, setiap apapun yang dibahas dalam satu negara masih bersifat abstrak dan bersifat universal atau umum, tanpa mencirikan suatu negara itu sendiri. Begitupun dengan hakikat negara yang secara yuridis juga diatur secara abstrak, universal, dan konkret. Berikutnya ada pengertian negara dalam arti formil dan material. Dalam arti formil atau formal, negara merupakan organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Sedangkan dalam arti material, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi tentang ilmu negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.